Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai nilai mutlak, di mana nilai mutlak sendiri itu ada poinnya dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, konsep dari nilai mutlak suatu bilangan, sifat nilai mutlak, bentuk umum persamaan nilai mutlak, penyelesaian persamaan nilai mutlak, contoh soal dan pembahasan. Kita lanjut aja ke slide berikutnya. Di pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dari nilai mutlak suatu bilangan. Jadi nilai mutlak dari sembarang X elemen bilangan real dinotasikan sebagai berikut. Notasinya adalah dua garis tegak di kanan dan di kiri dari bilangan tersebut. Dibacanya nilai mutlak dari X. Didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari X itu sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, min X jika X kurang dari 0. Contohnya, untuk contoh yang pertama itu di sini X-nya sama dengan 5. Jadi kalau sesuai dengan definisinya, nilai mutlak 5 itu sama dengan 5 karena 5 lebih dari 0. Terus untuk yang min 9, nilai mutlak dari min 9 sama dengan min kurung buka, min 9 kurung tutup sama dengan 9 karena min 9 kurang dari 0. Jadi untuk contoh soal yang kedua itu X-nya sama dengan min 9. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri, di mana nilai mutlak dari negatif X sama dengan nilai mutlak X. Yang kedua, nilai mutlak sama dengan akar X kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak dari X dikuadratkan itu sama dengan nilai mutlak dari min X yang dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Kita contoh ya, kita buktikan. Kita misalkan X-nya itu sama dengan 2. Kita yang pertama dulu. Nilai mutlak min X sama dengan nilai mutlak X. Kita ambil yang min X aja dulu. Nilai mutlak min X. Ini berarti X yang kita ganti jadi min 2. Sesuai dengan definisi jadinya 2. Sekarang kita buktikan ruas selanjutnya. Nilai mutlak X kita ganti dengan 2. Dan nilai mutlak dari 2 itu sendiri adalah 2. Jadi sifat dari min X, nilai mutlak min X sama dengan nilai mutlak X itu benar. Selanjutnya ini yang B, sifat dari nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Karena X-nya tadi sudah diganti sama dengan 2, kita coba ganti, berarti nilai mutlak X-nya kita tulis lagi, kita ngambilnya nilai mutlak X-nya dulu, nilai mutlak 2. Hasilnya 2. Nah sekarang kita ganti dengan akar X-nya kita ganti dengan 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan itu 4. Hasilnya 2. Jadi nilai mutlak X itu sama dengan akar X dikuadratkan. Oke, sekarang kita ke sifat yang ketiga. Nilai mutlak X kita kuadratkan sama dengan nilai mutlak min X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Kita buktikan yang pertama dulu untuk nilai mutlak X yang dikuadratkan. X-nya kita ganti dengan 2. Nilai mutlak dari 2 itu sendiri kan 2. Terus tinggal dikuadratkan. Hasilnya adalah 4. Kita contoh yang sebelahnya. Nilai mutlak min X kuadrat
X-nya kita ganti dengan 2 dikuadratkan, tandanya masih sama, 2-nya aja yang dikuadratkan jadi 4. Nilai mutlak dari min 4 yaitu 4. Sekarang kita yang ketiganya, X kuadrat, X-nya diganti 2 pangkat 2, ini 4. Jadi untuk sifat yang C, nilai mutlak X yang dikuadratkan sama dengan nilai mutlak dari min X yang dikuadratkan sama dengan X kuadrat, itu benar atau terbukti. Nah, sip. Ini untuk sifat-sifat nilai mutlak. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini juga yang merupakan sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri, di mana nilai mutlak dari X min Y sama dengan nilai mutlak dari Y min X. Yang kedua, nilai mutlak dari X kali Y sama dengan nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak dari X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Dengan catatan, Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk yang keempat, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kelima, nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X min Y. Nah, kita langsung saja ke pembuktian atau ke contohnya. Kita misalkan, ini biar mengetahui apakah sifat ini benar atau terbukti. Misalkan X-nya kita ambil sembarang, yaitu X-nya 3, Y-nya sama dengan 2. Angkanya boleh berapa aja, bebas. Yang penting saat nomor 3 itu Y-nya tidak boleh sama dengan, tidak boleh 0. Tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita buktikan yang pertama dulu. Nilai mutlak X min Y sama dengan nilai mutlak Y min X. Kita coba buktikan yang pertama dulu. X min Y, nilai mutlak dari X min Y. X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 2. Nilai mutlak 3 min 2, 1 berarti. Nilai mutlak dari 1 yaitu 1. Nah, sekarang untuk nilai mutlak Y min X, di mana nilai mutlak Y-nya 2, nilai mutlak X-nya 3. 2 min 3 yaitu min 1. Jadi nilai mutlak dari min 1. Oke, nilai mutlak dari min 1 yaitu 1. Jadi, untuk nilai mutlak X min Y sama dengan Y min X itu terbukti atau benar, sama saja. Nah, terus sekarang yang kedua. Itu nilai mutlak XY sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Nah, kita ke contoh yang pertama dulu untuk nilai mutlak XY. Nilai mutlak X-nya kita ganti dengan 3, Y-nya diganti dengan 2, ini tuh dikali ya. Jadi nilai mutlak 6. Nilai mutlak 6 yaitu 6. Nah, sekarang nilai mutlak X-nya kita ganti. Ya, ini yang sebelahnya. X-nya kita ganti dengan 3, jadi nilai mutlak 3 dikalikan nilai mutlak 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Terbukti atau benar nilai mutlak X, Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y, itu benar. Nah, sip. Ini untuk yang pertama dan yang kedua. Terus kita coba yang ketiga. Langkahnya sama aja.
nilai mutlak X, nilai mutlak Y. Kali ini kita coba selesaikan secara bersamaan. Nilai mutlak X-nya 3, Y-nya 2. Nilai mutlak 3, nilai mutlak 2. Nilai mutlak dari 3/2 jadinya 3/2 sama dengan nilai mutlak 3 yaitu 3 dibagi nilai mutlak 2 yaitu 2. Berarti benar. Sekarang kita coba untuk nilai mutlak yang keempat. Sifat dari yang keempat, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Nilai mutlak X, Y, X tambah Y, X-nya kita ganti 3, Y-nya 2, kurang dari sama dengan nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak 2. Nilai mutlak dari 5 yaitu 5, kurang dari sama dengan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 3, jadi 3 tambah 2 yaitu 5. Terbukti atau benar. Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan. Jadi kalau kurang dari sama dengan ya boleh sama-sama 5. Seperti itu. Terus selanjutnya ada nilai mutlak X min nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X min Y. X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 2. 3 min 2. Yang sebelahnya berarti ini 1, nilai mutlak 1 yaitu 1, yang ininya nilai mutlak 1 juga yaitu 1, berarti benar atau terbukti. Jadi kelima sifat ini dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu nilai fungsi. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Ini bentuk umum persamaannya. Jadi, kalau bentuk umum persamaannya, yang pertama untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x. Jadi, kalau ada nilai mutlak dari x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Terus, untuk bentuk yang kedua kan fx, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi, X ditambah 2 sama dengan nilai mutlak X ditambah 1. Nah, ini bentuknya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, nilai mutlak Fx sama dengan Gx dengan syarat Gx-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi, untuk bentuk yang seperti ini, X plus 5 sama dengan 2x. Nah, boleh seperti ini, boleh 2x plus 1, seperti itu. Jadi, untuk yang pertama, nilai mutlak x plus 1-nya itu fx. Sedangkan untuk yang x plus 2-nya, nilai mutlak dari x plus 2-nya itu nilai mutlak dari fx. Nilai mutlak dari x plus 1 itu nilai mutlak dari gx. Sedangkan untuk nilai mutlak dari x plus 5 itu adalah fx, dan untuk 2x itu adalah gx-nya. Seperti itu. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, x1 merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Kalau misalkan fx, nilai mutlak fx sama dengan c, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, dan nilai mutlak gx sama dengan gx jika fx1 sama dengan c atau fx1 nilai mutlak sama dengan nilai mutlak gx1 dan fx1 sama dengan gx1 bernilai benar. Oke, nanti ada contohnya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk
Penyelesaiannya kalian dapat menggunakan definisi yang ini boleh. Dimana kalau ada soal nilai mutlak dari 2x ditambah 1 sama dengan 0, kalian dapat menggunakan yang pertama, itu jadinya 2x plus 1 sama dengan 0, atau min 2x plus 1 sama dengan 0. Terus yang keduanya, kalian juga bisa menggunakan cara 2x plus 1 sama dengan 0, atau 2x plus 1 sama dengan, karena 0 mau dinegatifin ya tetap 0 juga. Jadi yang ini nanti kalau ada angkanya itu dinegatifin ya jadinya negatif. Karena 0 ini punyanya ini. Terus untuk AX plus B sama dengan min C jadinya yang ini. Loh kenapa ininya? Kan ini min C. Ya karena 0 dinegatifin ya hasilnya tetap 0 juga. Sedangkan untuk yang pertama kalian bisa pakai alternatif yang mana aja yang menurut kalian senyaman mungkin. Nah yang ini sebelahnya gitu. Atau kalian ingin mengkuadratkan kedua ruas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya, ke contoh soal. Nah di contoh soal itu sendiri, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari nilai mutlak x min 2 sama dengan 3. Oke, kita jawab ya. Nilai mutlak dari x min 2 sama dengan 3. Nah, kalau saya inginnya dikuadratkan. Kalau saya karena ngerasa mudahnya dikuadratkan, sudah dikuadratkan. Boleh. Jadi kita menggunakan definisi yang tadi, bahwasannya nilai mutlak x itu akan bernilai sama dengan x yang dikuadratkan terus diakarkan. Berarti nilai mutlak dari x min 2 itu kalian bisa kuadratkan dulu, terus nanti diakarin sama dengan 3. Oke, karena ini ada akar, di sininya nggak ada akar, berarti boleh kedua ruas nanti kita kuadratkan. Loh kenapa kok dikuadratkan? Biar mempermudah proses pengerjaannya. Jadi kalian nanti tidak kesulitan. Kedua ruas dikuadratkan, tapi ingat harus adil ya. Kedua ruas harus dikuadratkan, harus adil, jangan salah satu aja. Jadi untuk akar dari kurung buka x min 2 dikuadratkan, lalu akarnya juga dikuadratkan lagi, berarti kan hilang. X min 2 dikuadratkan sama dengan 3 dikuadratkan juga. Yang x min 2 dikuadratkan jadinya x kuadrat min 4x ditambah 4 sama dengan 3 dikuadratkan jadinya 9. Oke. Nah, sekarang 9-nya pindah ruas. Jadi x kuadrat min 4x ditambah 4 dikurangi 9 sama dengan 0. Ini barangkali kalian lupa, x min 2 dikuadratkan itu bernilai sama dengan x min 2 dikalikan dengan x min 2. Kita dapat menyederhanakan
X kuadrat min 4X ditambah 4 dikurangi 9. Jadinya X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kedua ruas bisa tinggal diakar-akarin aja. Biar ininya min 5 berarti 5 kali 1. Tapi biar ininya min 4, yang di sininya min 5, yang di sininya positif 1. Depannya dikasih X, depannya kasih X karena X kuadrat. Jadi X plus 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1, atau X min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 sama dengan 3, yaitu min 1 atau 5. Oke, ini untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini adalah bentuk yang tadi. Untuk soal yang ini, bentuknya nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, untuk soal yang kedua ini saya mau melakukan dengan cara yang sama, yaitu kedua ruasnya nanti kita kuadratkan dengan metode pengkuadratkan. Boleh-boleh saja, atau mau pakai definisi ya silahkan. Kita tulis lagi dulu, kita tulis lagi X min 2 nilai mutlaknya sama dengan nilai mutlak 6 plus 2X. Sesuai dengan sifat yang tadi kita akarin dulu. X min 2 sama dengan akar 6 plus 2X. Ini adalah definisi atau sifat dari nilai mutlak X yang bernilai sama akar X kuadrat. Oke, terus karena keduanya punya akar, jadi saya pengen diakarin dulu atau dikuadratin dulu supaya akar-akarnya hilang. Tapi harus adil, kedua ruas sama-sama dikuadratkan. Ya. Terus kalau sudah kedua ruas dikuadratkan, nanti habis itu sama dengan cara yang tadi. Nah, ini kedua ruas kita tulis. Kedua ruas dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan harus adil ya, supaya lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Jadi untuk X min 2 dikuadratkan itu sama dengan 6 plus 2X dikuadratkan. Kita akan ngetahuin persamaan yang pertama itu X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 4X kuadrat ditambah 24X ditambah 36. Oke, sekarang kita bikin
lebih sederhana lagi, kita kelompokkan ya. Yang x kuadrat plus 4x, x kuadrat min 4x plus 4 pindah ruas ke kanan. Jadi ininya 0. Sama dengan, kita kelompokkan. Yang punya kuadrat sama yang kuadrat, yang tidak punya kuadrat sama yang tidak punya kuadrat. Yang tidak punya variabel x sama dengan yang tidak punya variabel x. Jadi penulisannya, yang ininya tadi positif pindah ruas ke kanan jadi negatif, yang tadi negatif pindah ruas ke kanan jadi positif ya. Oke. 3x kuadrat ditambah 28x ditambah 32. Karena kalau diakarin bingung, kita dapat menggunakan rumus ABC. Nah, nanti rumus ABC-nya jadi kayak gini. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2A. Nah, ini rumus ABC. Jadi, dari persamaan ini kita tulis lagi ya. Ditambah 28x ditambah 32 sama dengan 0. Nah, penulisan seperti ini dengan penulisan seperti ini sama aja, cuma beda posisi 0 ya. Jadi, kita cari A-nya dulu. Dari persamaan ini, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 28, C-nya sama dengan 32. Kita ke X yang pertama dulu. Sama dengan min B. X yang pertama kita jadinya positif. Akar dari B kuadratnya tadi 28 dikuadratkan. Oh, kita tulis dulu aja. B kuadrat dikurangi 4AC 2A. Oke. Sekarang kita tulis angka-angkanya. Min 28 ditambah akar dari 28 dikuadratkan A-nya 3 dikali 3, C-nya 32 dibagi 2A dengan A-nya yaitu 3. Kita langsung hitung ke hasil akhirnya, yaitu ditemui min 28 plus akar dari 400 karena 28 dikuadratkan dikurangi 4 kali 3 dan kali 3 2 yaitu 400 dibagi 2 kali 3 yaitu 6. Hasil akhirnya yaitu min 8/6. Kalian dapat sederhanakan kedua ruas sama-sama dibagi 2 jadinya min 4/3. Oke, ini untuk jawaban dari X1-nya. Sekarang kita cari X2-nya. X2-nya pun sama, min B, ininya min, karena tadi X1-nya sudah positif, akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Oke, terus kita tinggal masukin lagi angkanya kayak tadi, min 28 dikurangi
akar dari B-nya 28 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 3 dikali 32 dibagi 2 kali 3. Jadi kita sudah sederhanakan aja biar langsung. Min 28 dikurangi akar dari 400. 400 itu dari mana? Yaitu dari 28 dikuadratkan dulu, lalu dikurangi 4 kali 3 kali 32. Jadi hasilnya 400 ya. 6. 2 kali 3, 6. Karena akar dari 400 yaitu 20 min 28 min 20, jadi min 48 dibagi 6. Kita dapat sederhanakan 48 dibagi 6 yaitu 8, karena ada tanda minnya jadi min 8. Jadi X1 sama dengan min 4/3 atau X2 sama dengan min 8. Jadi himpunan penyelesaian akhirnya atau penyelesaiannya dari persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan nilai mutlak 6 plus 2X, yaitu dengan X1 nya min 4/3 atau X2 nya sama dengan min 8. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan kirim aja pertanyaannya di kolom komentar. Kita selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Bye-bye.